Pada video saya yang berjudul Panduan supaya Anda tidak tertipu oleh testimoni keajaiban, ada salah satu komentar yang menarik yang ingin saya tanggapi menggunakan video kali ini. Jadi komentarnya begini, mana nih? Mas, video ini bakal bikin patah hati banyak orang. Teori-teori bahwa afirmasi harapan tak berbatas alam bawah sadar yang diaktifkan maksimal, lalu biarkan semesta yang bekerja. Jangan batasi keinginan kita karena rezeki bisa datang dengan apa nih? Bedaran dari kok bedaran ya? Dengan bedaran dari arah yang tidak kita sangka tentang magnet rezeki dan lain-lain, seolah diporak-porandakan oleh video ini. Terus emotikonnya nangis. Selama bicara wadah berarti itu bicara batas, berarti tentang alam bawah sadar, kesadaran, realita 3D dong, liar ah. Nah, dia intinya komentar bahwa dia merasa pusing dengan yang saya sampaikan. Nah, saya tidak tahu pusing ini karena tidak paham atau dia akhirnya melihat kenyataan. Nah, tapi gini aja. Saya ingin memberikan penjelasan lanjutan. Kenapa video itu saya buat dan apa tujuan saya dan menanggapi apa yang dikomentarkan seseorang pada video saya itu. Jadi, apa nih yang mau saya bahas dalam video kali ini? Simak video kali ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, sebetulnya saya lagi menghemat suara saya karena besok ada kelas vibrasi. Sebetulnya kelas vibrasi saya tuh 6 bulan sekali, cuman ini spesial pertama kali ya. Pertama kali dan terakhir kali dengan ngaji Roso. Jadi akhirnya ada kelas ini hari Minggu. Dan video kali ini itu ya karena saya tergelitik baca komentar itu ya. Dan saya berpikir jangan-jangan banyak orang yang berpikir seperti dia. Nah, jadi tema apa yang mau saya bahas? Saya ingin membahas tema dalam video kali ini berjudul Memandang utuh bagaimana proses realita tercipta. Ya, memandang utuh bagaimana proses realita tercipta. Anda perhatikan di background saya ini, virtual background yang saya gunakan, saya mau pamer sedikit. Ini adalah nilai saya sewaktu saya lulus sekolah dasar. Ini mata pelajarannya ada pendidikan agama ya. Coba saya agak minggir ya, biar kelihatan jelas tuh. Pendidikan agama 9, pendidikan moral Pancasila 8, dan sebagainya. Tapi intinya di sini Anda bisa lihat tidak ada nilai 7. Nilai saya 8, 9 semua. Itu Arif Prahutomo tuh. Itu asli ya. Jadi ini bukan bukan gambar dari orang lain. Memang betulan scan dari ijazah saya. Nah, ini adalah hasil dari saya dalam studi. Nah, bayangkan saja Anda adalah anak-anak SD yang sedang mau menuju kelulusan SD dan Anda pengen punya nilai bagus seperti ini. Lalu saya sebagai seorang anak SD memberikan testimoni. Bapak Ibu, kok Bapak Ibu ya? Saudara-saudara, lihat nilai saya. 98, 98, 98, tidak ada nilai 7. Apakah Anda mau mendapatkan nilai seperti ini? Saya kasih tahu rahasianya. Rahasianya adalah Anda cukup melakukan zikir Subhanallah, Subhanallah setiap pagi 1.000 kali. Wah. Dan memang saya melakukan itu, misalnya nih. Testimoni kan gitu kan. Lalu anak-anak SD yang kepengen nilainya bagus, ikut-ikutan tuh pada wirid. Subhanallah, Subhanallah setiap pagi.
Pertanyaannya, bisakah mereka menuju ke sini? Nah, itu yang saya bilang bahwa di judul saya bilang memandang utuh bagaimana proses realita tercipta. Testimoni itu tidak utuh. Di mana tidak utuhnya? Oke ya, saya akan biasa membagikan whiteboard. Nih, tadi kan nilai bagus nih. Nilai bagus. Testimoni itu cuman bilang wirid atau zikir 1.000 kali setiap pagi. Kalau digali sesungguhnya, apakah betul sebabnya cuman ini? Kalau digali secara utuh, ingat kata kuncinya utuh. Apakah betul saya tuh cuman ini? Enggak. Saya rajin belajar, ya. Orang tua saya keras. Ayah saya tuh keras loh. Kalau saya nggak belajar, saya dimarahin, bahkan dipukul pakai sapu saya itu. Ayah saya adalah guru. Nah, artinya ayah saya tahu bagaimana membuat anaknya itu bisa memahami mata pelajaran. Orang tua saya guru. Saya itu ada dorongan untuk ingin membahagiakan ortu. Dorongan membahagiakan ortu. Saya orangnya tidak menunda-nunda, ya. Dan seterusnya. Ini kalau seandainya saya menggali faktor-faktor yang lebih detail, IQ otak saya berapa, itu kan sebenarnya masuk ke sini kan. Nah sekarang kalau misalkan ada anak SD yang pengen mencapai nilai bagus, tapi dia pemalas, tidak rajin belajar, oke ya. Orang tuanya juga tidak support dia, terserah lu mau lulus atau tidak, mau sekolah atau tidak, bahkan cenderung ngapain sih sekolah misalkan. Kemudian orang tuanya itu juga apalagi tidak membantu, ya karena orang tua saya guru, dia orang tuanya misalkan ya profesinya tidak support juga untuk membuat anaknya bisa dalam tanda kutip pintar secara akademis. Kemudian anak itu juga tidak ada dorongan untuk membahagiakan ortu, apalagi ortunya jahat. Dia selalu dimarahi, dipukulin, eh, karena misalnya bisa jadi orang tuanya juga ayah dan ibunya sering bertengkar karena masalah ekonomi. Sehingga akhirnya merasa bahwa punya anak itu beban, sehingga si anak ini merasa dianggap tidak penting. Lalu anak ini ngapain aku harus berprestasi di sekolah untuk membahagiakan orang tua. Tidak ada dorongan ini. Akhirnya anak ini sukanya main aja. Kira-kira kalau misalkan tidak ada variabel-variabel yang ini, bisa nggak menuju ke sini? Bisa ya, bisa tidak. Tapi yang jelas kemungkinannya kecil. Nah, yang saya maksud wadah teknis dari apa yang saya bicarakan di video-video tentang testimoni itu. Ini loh, ini. Nah, testimoni itu membuat Anda jadi terbodohi itu karena berpikir tidak utuh. Merasa bahwa faktor penyebab ini itu cuman ini. Nah, ini dia. Teman-teman dalam hal apapun, contohnya ya, ada orang punya dia bisa menghasilkan 100 juta per hari. Lalu dia punya testimoni, cukup afirmasi, visualisasi setiap pagi. Apakah betul dia penyebabnya ini aslinya, utuhnya? Enggak. Dia pekerjaannya support. Misalnya apa? Dia jualan rumah mewah di mana dia jual satu pun, satu aja. Itu punya apa namanya? Punya eh, bonus dari penjualan rumah mewah itu bisa dapat 100 juta bahkan lebih. Lah kalau pekerjaan Anda hanya jualan makanan kecil di sekolah yang penghasilannya bahkan kurang dari 1 juta sebulan, itu tuh
nggak support gitu loh wadahnya loh. Wadahnya nggak support. Yang kedua, angka, mindset angka. Angka, ini tulisan saya nggak bagus, nggak apa-apa. Mindset angka. Orang ini sudah biasa berhubungan dengan orang kaya. Biasa jualan barang angkanya miliaran. Sehingga dia dapat bonus ratusan juta. Angka di kepala dia yang namanya miliar, ratus juta, itu kecil. Dia sering ngelihat klien-klien dia orang-orang kaya itu rumahnya lebih besar lagi, mobilnya bagus-bagus, sehingga ya buat dia tuh akrab dengan di bawah sadar dia tentang angkanya itu. Nah, orang yang dia itu hanya belum pernah pegang duit 11 juta, terus dia menginginkan 100 juta tuh angkanya di bawah sadar nggak masuk gitu loh. Belum kita bicara karakter. Orang ini adalah orang yang menyukai pekerjaannya, dia seorang sales yang cinta pekerjaan. Sementara misalkan Anda hanya seorang penjual makanan kecil yang Anda tiap hari ngeluh, tidak menyukai pekerjaan itu. Belum lagi bicara tentang vibrasinya. Orang itu setiap hari penuh ketenangan, penuh cinta. Dia dengan pasangannya itu eh, saling support, saling mendoakan. Sementara Anda sebagai seorang pedagang makanan kecil di sekolah, setiap hari ribut dengan pasangan. Variabel-variabel lainnya ini, kalau tidak sama juga, mau Anda afirmasi sampai jungkir balik, ya secara teknis akan sulit untuk mencapai itu tadi. Akan sulit mencapai itu tadi. Peluangnya kecil gitu loh. Nah, konsletnya orang-orang yang mabuk testimoni adalah kan bisa Mas dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke ya, sudahlah. Tunjukkan saja berapa orang dari orang yang baca testimoni yang pekerjaannya hanya makanan kecil lalu bisa dapat 100 juta sehari. Apalagi tiap bulan. Kalau dia tidak punya wadah yang cukup. Bisa Mas ternyata dia dapat hadiah tuh ketika dia beli apa makanan makanan keringan lalu dapat kupon undian misalnya ya. Lah dia berarti kan ada wadah, yaitu dia membeli sesuatu, melakukan sesuatu. Beli undian itu kan wadah teknis yang memungkinkan dia untuk bisa nerima itu. Kalau dia tidak beli atau tidak ikutan undian itu, mungkin nggak wadahnya ada. Itu yang saya maksud. Jadi tetap ada jalan teknis. Bahkan peluang untuk mendapat uang 100 juta lebih ada pada beli undian itu walaupun kecil peluangnya dibandingkan dia hanya dengan menjual makanan kecil. Itu maksud saya. Wadah teknisnya tuh tetap harus ada walaupun Anda cuma ikut undian karena peluangnya ada. Saya bolak-balik bilang teman-teman bahwa hasil adalah faktor teknis dan faktor non teknis. Faktor teknis itu tadi wadah wadah pekerjaan Anda, kerja keras, kerja cerdas, strategi ini. Nah, non teknis ini bicara mungkin di sini afirmasi, visualisasi, loa. Nah, Anda ingin mencapai hasil yang sama hanya menggunakan faktor non teknis. Pad ini pun Anda tidak support di bawah sadar, angka Anda masih kecil dan sebagainya. Sulit jadinya tuh akhirnya jadi yang saya bilang halu. Kalau Anda sadar betul semua hasil yang diomongin di testimoni itu pasti ada faktor teknis di situ. Masalahnya Anda tidak mau mencari tahu ini. Anda hanya percaya bahwa orang itu hanya pakai afirmasi. Ini loh ya saya bilang, saya kan bantu supaya Anda yang selama ini dibuai, dihalu-halu, dikasih iming-iming surga hanya dengan pakai afirmasi bisa kayak gitu. Lalu sudah belasan tahun tidak tercapai, tak kasih tahu di video itu rahasianya. Karena Anda tidak utuh, Anda tidak melihat ini, faktor teknis ini. Kok malah kecewa? Gimana ya? Kadang orang itu sulit ya untuk disadarkan, dikasih tahu realitanya.
Kan saya pernah cerita, saya cerita di video member, saya ada strategi, tips bagaimana mencapai penghasilan 100 juta per bulan. Ingat, bukan hanya dapat duit 100 juta, tapi 100 juta per bulan gimana. Dan saya berani ngomong ngajarin itu karena saya pernah di situ berbulan-bulan. Dan itu udah lama. Saya kasih tahu caranya. Nah, sekarang misalkan saya di situ menjalankan sebuah pekerjaan yang memungkinkan saya dapat proyek-proyek besar. Kalau Anda tidak punya wadah teknis itu, bagaimana mungkin bisa menampung itu? Makanya saya sampaikan di situ teknisnya bagaimana untuk bisa mencapai ke situ. Videonya tidak video publik, videonya di video member. Jadi kalau Anda ingin jadi member, Anda bisa lihat video sebelum ini saya bilang panduan cara menjadi member Arif RH. Saya sampaikan di situ caranya. Silakan join member, Anda bisa lihat video yang saya maksud tadi. Jadi gimana ya? Saya tuh kadang hanya gatel aja karena ada gini loh. Saya ini trainer, saya pun buka kelas. Tapi saya itu punya sebuah prinsip, jangan sampai hanya demi orang ikut kelas saya, lalu saya sengaja menimbulkan satu promosi yang membuat orang berharap padahal itu omong kosong gitu. Makanya Anda perhatikan saya jarang menampilkan testimoni. Karena testimoni itu bisa menipu. Itu juga yang menyebabkan kenapa orang ikut kelas saya itu jadi mikir-mikir karena tidak diiming-imingi. Karena saya mikir, tujuan saya buka kelas itu apa? Ya membuat orang itu sadar tentang proses sesungguhnya dalam hidup. Jadi saya butuh orang yang sudah memang sadar. Bukan karena iming-iming, karena dia yang tertarik ikut kelas saya karena iming-iming bakal bisa gini gitu. Itu sudah membuat kemungkinan dia gagal setelah ikut kelas saya juga gede. Jadi orang kayak gitu mending nggak usah ikut. Nah, tapi banyak juga orang-orang yang orientasinya buka kelas itu yang penting peserta banyak. Nah, dengan cara itulah makanya testimoni menjadi senjata yang paling ampuh. Nah, masalahnya di situ saya tuh nggak bisa gitu loh ya. Saya tuh tidak bisa mengiming-imingi Anda supaya ikut kelas saya dengan cara-cara kayak gitu. Kekurangan saya di situ. Itu yang membuat saya tidak sekaya orang-orang lain yang buka kelas. Karena yang ikut kelas saya sedikit. Saya kasih fakta kayak gini aja Anda jadi tidak tertarik kan? Ya, nggak menarik, lebih menarik yang cuman pakai afirmasi bisa dapat segitu. Iya memang begitu akhirnya. Jadi akhirnya pahit gitu loh. Mau ikut kelas Alif RH itu dikasih fakta itu pahit. Tapi ya sekali lagi monggo ya, teman-teman saya hanya sebagai pelaku pemberdayaan diri yang tahu betul sebetulnya apa yang sebetulnya terjadi dalam dibalik sebuah testimoni. Bahkan beberapa orang yang pernah muncul dalam testimoni, sekian tahun kemudian hidupnya dalam musibah, yang tadinya dia bilang duitnya banyak, setelah melakukan teknik ini, teknik itu, kemudian sekarang dia terjerat hutang. Dan dia dalam kondisi kayak gitu, masih melihat iklan testimoni menggunakan testimoni dia. Itu kan kalau dipikir-pikir ya jadi gimana ya? Ya ada kalau saya tuh posisinya tuh nggak enak ya. Ini alumninya sudah posisi tidak seperti itu, sementara testimoni lamanya masih dipakai. Artinya hidup itu kompleks. Buktinya apa? Buktinya dia kemarin-kemarin itu bisa memberikan testimoni dapat duit ratusan juta. Setelah itu sekarang dia dapat musibah, tertipu misalnya. Kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya bagaimana kehidupan bekerja karena itu tadi variabelnya alam semesta itu kompleks sekali. Kalau di dalam membuat skripsi itu ada yang namanya X ditambah Y sama dengan X1 ditambah X2 sama dengan Y. Ini kalau nggak salah adalah hubungan atau namanya itu bivariat ya. Karena cuma ada dua variabel. Tapi ada yang namanya multivariat. X1, X2, X3, X4 berkombinasi menjadi Y. Nah, alam semesta itu X1, X2, X3, X4 bisa sampai X sejuta menyebabkan Y. Testimoni cuman bilang bahkan variabelnya cuman satu. Itu kan gimana bisa melihat?
realita ini utuh. Sementara kalau kita ingin mengcopy sebuah hasil, kita perlu mengetahui sebab. Ketika kita sudah berbeda saja, bisa nggak misalkan saya mengcopy seseorang, cukup meniru afirmasinya dan saya berhasil? Bisa. Tapi ternyata bisa saja saya itu sudah sama variabel yang lain dengan orang itu. Contoh nih, ada orang testimoni ya. Nih, orang ini testimoni. Dia bilang satu variabel aja, afirmasi. Lalu di sini Arif RH. Arif RH menggunakan afirmasi saja mungkin nggak bisa mencapai 100 juta. Mungkin kenapa? Variabel lainnya, angka di kepala saya, bawah sadar saya, karakter saya, sudah support sama dengan orang ini. Jadi melakukan satu variabel ini cukup. Nah pertanyaannya berapa orang kayak saya yang angkanya sudah support? Ini maksud saya kenapa tetap perlu diketahui variabel yang lain ini supaya orang-orang yang variabelnya belum sama bisa meniru, tidak hanya mengandalkan ini, hanya afirmasi. Jadi ya, video ini mungkin jelas buat sebagian orang apa ya, tidak tidak menarik ya, bahkan mengacaukan apa yang selama ini mereka pegang. Tapi balik lagi ya, kalau Anda ingin tahu kebenaran, lihatlah fakta. Anda misalkan masih mau ngotot dengan pemahaman Anda. Cukup afirmasi saja, nggak perlu fado ada teknis. Dan Anda bisa dapat 100 juta. Ya buktikan kepada saya aja. Bisa nggak? Anda sudah 5 tahun pakai cara itu, bisa nggak tiap bulan 100 juta? Itu aja. Dan saya bisa buktikan, saya 100 juta sebulan, pernah saya buktikan berbulan-bulan. Dengan cara saya. Jadi kita kalau ngotot itu hasil. Pernah ada orang yang ngotot banget dengan cara dia bahwa nggak perlu kerja, pakai vibrasi aja. Saya bilang bahwa vibrasi penting. Tapi ada tetap usaha di situ. Vibrasi itu menggenapi usaha. Orang itu ngotot. Lah daripada ngotot-ngototan konsep, udah gini aja. Yuk buka-bukaan rekening aja. Duitmu dengan duitku banyakan siapa? Nggak berani. Berarti kan hasilnya memang nggak ada. Cuman kuat di konsep. Jadi lihatlah fakta. Anda sudah melakukan cara itu berapa lama? Ada hasil atau tidak? Kalau tidak ada hasil, kenapa Anda masih ngotot dengan cara itu, dengan pemahaman itu? Kenapa Anda tidak terbuka dengan salah satunya video saya ini? Tapi ya balik lagi lah, saya nggak bisa maksa. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini untuk Anda yang pengen diskusi dengan saya melalui Zoom, jadilah member. Di situ ada member level 1, ada member level 2, Anda cek aja, Anda klik tombol join atau gabung, ya, yang deket tombol subscribe tuh, itu di situ ada keterangannya tuh. Anda bisa diskusi lewat Zoom untuk member level 2. Jadi kalau Anda yang pengen ngobrol, pengen diskusi, pengen bantah-bantahan dengan saya, silakan. Jadi member, Anda bisa melakukan itu. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.